Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Kanda Data dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melakukan pembahasan bagaimana kita mengatasi data yang tidak terdistribusi normal. Dalam analisis statistik kuantitatif tentu kita sudah mengetahui banyak atau beberapa uji mencatatkan asumsi bahwa data harus terdistribusi normal. Nah, bagaimana kalau data kita tidak terdistribusi normal? Jadi beberapa solusi untuk mengatasi data yang tidak terdistribusi normal yaitu dengan menghilangkan data outlier. Apa itu data outlier? Data outlier itu adalah data yang sangat jauh nilainya ya atau jauh dari nilai rata-rata atau standar deviasinya besar ya. Nah, baik kita akan buktikan ya bagaimana kalau kita menghilangkan data outlier apakah ada pengaruhnya atau tidak ya untuk menormalkan data yang tidak terdistribusi normal. Nah, di sini untuk contoh kasus, di sini saya punya data ada 30 sampel ya untuk penjualan mingguan. Oke, baik sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sini untuk bahan latihan kita untuk melakukan uji normalitas, saya akan menggunakan SPSS. Tepatnya saya akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk untuk mendeteksi apakah datanya terdistribusi normal atau tidak ya. Jadi langkah pertama kita buka SPSS. Nah, di sini di SPSS teman-teman akan melihat ada em, data view dan variable view. Ada dua jendela ya. Jadi yang pertama kita lakukan setting variable terlebih dahulu untuk di jendela variable view. Kita berikan nama variable sales, kemudian labelnya adalah penjualan mingguan. Untuk desimal kita buat 0 dan untuk pengukurannya kita pilih yang scale. Karena variabel yang kita input di Excel tadi adalah menggunakan skala rasio ya. Oke. Kita kembali ke data view. Di sini kita sudah memiliki tempat untuk melakukan copy paste data yang telah kita input sebelumnya di Excel. Sekarang kita kembali ke Excel. Nah, di sini kita blok ya data sampel pertama sampai dengan sampel yang ke-30. Kemudian kita klik kanan, kita klik copy. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan ke SPSS lagi, kemudian klik kanan dan klik paste. Oke, kita telah berhasil melakukan copy paste data dari Excel ke SPSS. Langkah selanjutnya adalah kita sekalian ya mendeteksi outlier dan juga melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ya. Caranya bagaimana? Jadi teman-teman di sini klik Analyze, selanjutnya klik Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Nah, di sini rekan-rekan sobat masukkan variabel penjualan mingguan ke kotak dependent list. Kemudian di sini untuk statistik ya. Nah, di sini untuk ekspor statistik teman-teman bisa aktifkan deskriptif statistik dan juga outliers ya. Aktifkan, kemudian klik continue dan untuk plotnya teman-teman di sini wajib mengaktifkan normality plot with test ya. Jadi kalau belum kita masukkan normality plot with test. Oke, kalau sudah kita klik continue dan untuk displaynya di sini kita pilih both. Jadi kita akan menunjukkan keduanya baik yang plot atau statistik ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini outputnya teman-teman sobat semuanya. Ini deskriptif statistiknya. Ini mencakup nilai rata-rata, nilai tengah, varian, standar deviasi dan seterusnya. Namun kita cek dulu ya sebelum ke outlier ya. Kita cek di sini untuk tes normality. Nah, di sini untuk variabel penjualan mingguan, kita melihat dari nilai uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk,
keduanya p-value-nya adalah lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,003 untuk Kolmogorov-Smirnov dan 0,000 untuk Sapir-Whorf. Nah, ingat bahwa di uji normalitas kita perlu mengetahui bahwa penentuan hipotesisnya bahwa hipotesis nol ya itu sama dengan data terdistribusi normal. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah data tidak terdistribusi normal. Ya, cari gampangnya itu ya. Kalau kita rinci itu berarti misalkan sebaran data berbeda atau sama itu ya. Itu bisa dicek di bukunya. Namun cara gampangnya, sekali lagi hipotesis nol itu adalah data terdistribusi normal. Ya, kalau hipotesis alternatifnya atau yang satu adalah data terdistribusi kebalikannya tadi ya. Kalau hipotesis eh, nol itu data terdistribusi normal, kalau H1 itu data tidak terdistribusi normal. Berarti kalau kita melihat p-value lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis nol ditolak. Dengan demikian kita menerima hipotesis alternatifnya, sehingga data tidak terdistribusi normal ya. Dari nilai ini berarti datanya tidak terdistribusi normal. Oke. Kalau sudah kita lihat nilai eh, ekstrimnya ya. Nah, di sini kalau kita melihat dilihat dari nilai outliernya, ini kalau kita urutkan dari nilai tertinggi sampai ke terendah ya. Namun di sini ranknya adalah kita melihat antara 100 paling tinggi rata-rata adalah ini 390 tertinggi kedua. Artinya kita melihat bahwa di sini peluangnya adalah nilai 1000 ini adalah yang ekstrim ya. Kita juga bisa melihat dari stem and leaf plot. Nah, di sini untuk yang lebih dari sama dengan 1000 ini adalah nilai yang ekstrim, artinya outlier. Nah, artinya kita bagaimana kalau kita menghilangkan data outlier? Dari sini kita melihat bahwa data nilai 1000 ini adalah data yang outlier ya, atau sangat eh, apa namanya ya, pencilan lah gitu ya, data pencilan yang jauh berbeda dari rata-rata. Nah, kita hilangkan untuk data outlier. Nah, di sini data outlier ini adalah 1000 ya. Kita lihat 100 sampai 390 ya. Ini rata-ratanya kita bisa melihat ini yang kalau 1000 ini adalah paling tinggi jaraknya. Kita coba delete ya. Nah, kalau udah kita delete, sekarang kita run ulang. Kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, kita klik explore, kemudian di sini sudah sama ya, langsung saja kita klik OK. Nah, untuk hasil yang kedua kita melihat bahwa di sini sudah tidak ada nilai ekstrim. Ini tertinggi juga masih oke lah ya. Nah, kita lihat normalitasnya. Di sini kita melihat bahwa untuk Kolmogorov Smirnov ini 0,200 dan Sapir-Whorf ini adalah 0,374. Keduanya menunjukkan bahwa p-value-nya lebih besar dari 0,05. Kalau p-value lebih besar dari 0,05, artinya kita menerima hipotesis nol ya. Kalau hipotesis nol diterima, artinya adalah bahwa data terdistribusi normal ya. Jadi ternyata kita bisa membuktikan bahwa dengan menghilangkan tadi contoh yang data yang saya punya, dengan menghilangkan satu data outlier, ternyata bisa merubah dari yang tadinya data tidak terdistribusi normal, ternyata menjadi terdistribusi normal. Oke, baik demikian video yang dapat kami data sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah nilai pengetahuan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.